Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, berbicara tentang bagaimana dalam memilih pasangan hidup. Kadang timbul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Salah satunya ialah bagaimana sekiranya kita dapat mengetahui bahwa pilihan kita tersebut akan dapat bertahan dengan 1001 kekurangan yang ada pada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Karena mempertahankan pilihan itu lebih sulit daripada memilih. Yang pertama, cara memilihnya yang benar. Kalau dia punya 1001 kekurangan, ya cari yang nggak punya kekurangan dong. Banyak kekurangan. Kan hidup itu untuk memilih. Nabi menghantarkan, Nabi mengajarkan nikah itu milih. Jadi pilihlah yang dia boleh memilih cantiknya dia, kayanya dia, kemudian dia perilakunya lembut, kemudian yang terakhir agamanya. Biarpun itu terakhir oleh Nabi dibalik menjadi yang pertama, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Yang punya agama harus kau dahulukan. Ini milih. Milih, menikah itu memilih. Laki-laki juga milih. Termasuk durhaka kepada anak itu kalau salah milih ibunya. Seorang anak dibawa oleh bapaknya karena katanya kurang ajar kepada bapaknya, kepada Sayyidina Umar. Anaknya rupanya cerdas. Khalifah, saya mau tanya, apa nak? Apakah kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama adalah memilih ibunya yang baik. Bapak saya tidak pernah memilihkan ibu yang baik untuk saya. Asal perempuan dinikahi. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga beri nama yang baik. Namaku pun pahit namanya. Nama pahit, nama tidak baik. Jadi memilih itu penting. Nah, kalau sudah memilih, yang repot itu tidak memilih. Terlanjur cinta. Kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat. Ya orang bahlul, gula Jawa rasa coklat. Gula Jawa ya gula Jawa. Bahkan dulu pernah ada kotoran kucing rasa coklat. Aneh banget ini. Ini kalau sudah jatuh cinta dulu nggak bisa memilih. Itulah yang repot menyelesaikan urusannya. Tapi kalau Anda normal, hati Anda kosong. Saya melihat dia adalah wanita yang baik, solehah. Ada kekurangannya. Ya, kekurangannya akan dipertimbangkan. Kekurangannya apa? Ya kurang cantik. Tapi dia solehah. Kurang cantik. Akhirnya dia berpikir dengan iman. Suatu ketika aku akan pergi, aku akan meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, dan sebagainya. Akhirnya dia maju. Menikah dengan dia. Yang dipikirkan kesolehannya. Maka kekurangannya ditepis waktu hidup. Jadi bahasa waktu sebelum menikah. Jadi kekurangan kalau harus kita terima, ya sebelum menikah itu. Tapi bukan karena dia sudah terlanjur gandrung tadi, bukan. Ada seorang wanita ditanya, Neng, kenapa sih Neng kok kamu seneng sama dia, kok pengen nikah dengan dia, apa sih kelebihannya? Enggak tahu mah, kan bingung gitu. Ganteng mah enggak, lembut enggak, sudah terjerat dalam cinta. Bohong. Baik. Nah, memilih. Sebelum memilih itu yang benar. Kalau sudah memilih dengan segala kekurangannya, misalnya apa? Dia baik, biarpun dia fakir. Dia punya masa depan, rezeki kan bisa dicari bersama. Dia makan, saya makan. Anggap saja sendiri-sendiri ya. Dia cari makan sendiri, saya makan sendiri. Yang penting halal. Jadi kalau kekurangan itu memang sudah kita antisipasi. Gambaran. Tapi kalau sudah santri biasanya yang sombong tuh. Yang biasanya repot tuh santri. Saya itu kalau nikah harus cantik pokoknya. Masalah akhlak mah nomor nanti. Kenapa? Kalau wajah kan nggak bisa dirubah. Kalau akhlak kan saya nasihati setiap hari bisa berubah nanti. Santri sombong itu. Giliran menikah hampir 2 bulan istrinya teriak-teriak nggak bisa ngomong, gemeteran dia santrinya. Nggak bisa nasihati. Nasihati apa? Satu kalimat keluar dari mulut suaminya, istrinya balas 5 kalimat. Makanya kan sok sombong santri. Yang penting cantik. Urusan saya kan punya ilmu. Halah. Banyak ustadz itu mengkerut kalau depan istrinya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak akan maju. Istrimu pendukungmu untuk sukses. Kalau istri yang nggak benar nggak bisa sukses. Bahkan bukan sekedar bisa sukses, nggak bisa dibesarkan. Kalau di belakangmu, para santri, istri yang nggak benar. Pilih istri yang benar. Akhlak.
bisa mendukung perjuanganmu. Sama. Hei ada anakku, anak gadis yang soleha. Suamimu adalah imammu. Kalau kau salah pilih, kau akan ikut imam yang salah. Milih. Jangan hanya terlanjur senang. Nah, kalau sudah memilih, segala kekurangannya sudah dikira-kira kekurangannya kayak apa sih? Kalau kekurangan fisik, pikir semuanya akan berubah fisiknya. Katanya dulu mancung, hidungnya, kulitnya, Masya Allah. Semakin tua, semuanya berubah. Ya kan? Pada akhirnya berubah. Bahkan kalau mati busuk semua. Kalau fisik bisa. Kalau sudah akhlak. Nah, bagaimana untuk mempertahankan? Ya, cara memilihnya dulu. Dalam bahasa sederhana, kalau memilih pasangan itu yang melek matamu. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah. Jadi kalau mau memilih pasangan, pandanglah calonmu itu dengan mata melek. Bener. Milih. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Ya, saya dimaafin deh segala kekurangan. Yang namanya manusia, dia salah, saya juga bisa salah. Yuk kita benar-benar. Waktu belum menikahnya langsung tutup poin, I love you. Aku padamu yang setiap malam gak bisa tidur. Suka begadang dia, bukan karena cinta dia. Perempuannya gampang terpesona dengan kalimat itu. Jatuh cinta. Menikah tanpa kriteria pernikahannya. Ribut, bingung. Punya 1001 kekurangan. Full kekurangan. Baru setelah jadi pasangannya dilihat melek. Ya gak kuat lah dia. Jadi kalau sudah jadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Maafin dia. Ya Allah, ya kurang ini. Ya Allah, rambutnya. Ya, kamu yang nyisiri nanti. Banyak kutunya, belikan obat kutu. Gitu saja. Jangan dulunya kamunya asal pilih. Baru kalau sudah jadi milikmu ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kurangi. Baik. Itu saja ya. Kami menghimbau kepada cara memilih yang benar. Banyak orang yang punya bakat ilmu seorang laki-laki. Tapi di belakangnya istri yang tidak mendukung. Nggak bisa dibesarkan. Repot. Nggak bisa dibesarkan. Apa karena wataknya, hasabnya tidak baik. Mudah ini. Sehingga bikin malu ustadznya. Bisa jadi. Atau pokoknya nggak mendukung, nggak bisa berjaya. Atau sebaliknya seorang wanita yang hebat, dia cerdas waktu nyantri, luar biasa. Mungkin guru yang memperkirakan dia akan menjadi ustadzah yang Masya Allah bermanfaat. Salah pilih pasangan. Hilang. Ngerti nak? Makanya manut nanti tak carikan pasangan, manut. Carikan yang benar. Malah carikan pasangan, cari di luar sana tidak karu-karuan. Orang luar kalau masuk dalam wilayah nanti, kemuliaan dulu baru jadi pasanganmu. Apakah orang luar gak ada yang baik? Banyak yang baik. Tapi harus kenal dulu dong kita. Tahu keadaannya seperti apa. Sudah ya insya Allah. Jadi pandanglah, yang bertanya, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng, nanti bisa abadi hidupmu. Jangan selalu mencari-cari kesalahannya. Kalau kamu mencari kesalahannya, pasti bersalah, ada kesalahannya. Karena kamu menikah dengan manusia, bukan malaikat. Kalau kamu, semuanya yang mau menikah, jika kamu ingin menikah dengan orang yang tidak pernah punya kekurangan dan tidak pernah punya kesalahan, sampai mati kau tidak akan menikah. Selesai. Tinggal bagaimana kekurangan itu, yuk kita sempurnakan. Kekurangan pasanganku, yang menyempurnakan adalah aku. Nah itulah, hidupkan saling melengkapi. Kekuranganku dilengkapi oleh pasanganku. Sempurna. Wallahu a'lam bishawab.